375-29 dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital 4C. Saya Dinda Maharani dengan FPM 2375-2075 dari AKBD 4C. Perkenalkan, saya Ana Zahra, NPM 2375-2070 dari Prodi AKBD 4C. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bisnis Intelijen dengan judul pengembangan aplikasi inventory untuk meningkatkan efisiensi manajemen stok pada UMKM laundry. UMKM laundry ini seringkali menghadapi kendala dalam mengelola stok deterjen, pewangi, dan perlengkapan lainnya secara manual. Hal ini beresiko menyebabkan stok out, kesalahan pencatatan, hingga kerugian finansial. Nah, melalui proyek ini, kami mengembangkan aplikasi inventory berbasis bisnis intelijen yang memanfaatkan teknologi Power Apps untuk membantu para UMKM laundry mengoptimalisasikan stok, mengurangi biaya, dan meningkatkan keputusan bisnis. Nah, mari simak bersama bagaimana solusi ini dapat memberdayakan UMKM laundry dengan teknologi cerdas. Selamat menyaksikan. Hai. Nah, di sini ada aplikasi digunakan untuk melacak dan mengelola aset perusahaan secara efisien. Jadi dia ada back end menggunakan Excel, sedangkan kalau front end itu dia dibangun dengan Power Apps. Lalu aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada menambah, mengedit, dan menghapus aset, pencarian aset, dan dashboard analisis inventaris dan biaya. Lalu yang kedua itu ada persiapan. Nah, pastiin kalian itu memiliki akun Microsoft Power Apps. Terus ada file Excel yang berisi data inventaris kayak semisalkan nama aset, kategori, biaya, orang yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada demo aplikasi. Nah, di demo aplikasi ini ada fitur utamanya. Yang pertama itu ada menambah, mengedit, atau menghapus aset. Jadi klik tombol tambah untuk menambah aset baru, lalu klik pada entry aset untuk memilih detail kayak pemilik, kategori, dan biaya, lalu pilih edit atau delete untuk mengubah atau menghapus data. Lalu yang kedua ada pencarian aset. Nah, gunakan search bar untuk mencari aset berdasarkan nama atau kode. Terus yang ketiga ada refresh data. Nah, di refresh data ini, kalian bisa klik refresh untuk memperbarui data dari Excel. Nah, lalu yang keempat ada dashboard. Jadi dashboard itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada dashboard inventaris. Dia berisi menampilkan jumlah aset di penyimpanan, hilang atau dinonaktifkan. Lalu ada dashboard biaya per model. Jadi isinya tentang menunjukkan total pengeluaran per model aset. Kayak contoh Dell XPS atau HP monitor. Baik, di sini saya akan menerangkan membuat aplikasi dari awal atau bagian kedua. Yang pertama ini menyiapkan data Excel, kemudian buat table dalam kolom. Itu berisikan ID aset, nama aset, kategori, biaya, dan ditetapkan ke pemilik. Itu dan di situ ada status tersedia barang tersebut atau tidak. Kemudian simple file di Excel, di OneDrive atau SharePoint untuk koneksi ke Power Apps. Tapi di kelompok kami menggunakan SharePoint. Kemudian langkah selanjutnya itu buka Power Apps, terus kemudian langsung pilih Create atau Bank Apps, Canva Apps. Kemudian pilih format mobile atau tablet sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami menggunakan format komputer. Selanjutnya itu langkah selanjutnya itu halaman daftar aset itu fiturnya itu tambahkan galeri kontrol untuk tampilan daftar aset atau tampilan judul gambar detail. Tambahkan search bar untuk fitur pencarian. Kemudian tombol aksi.
Tambahkan tombol untuk view all items untuk melihat semua aset yang ada di usaha laundry ini. Kemudian view dashboard untuk menunjukkan dashboard. Kemudian icon plus untuk menambahkan aset baru. Kemudian format tambah atau edit aset itu buat format input dengan file, nama aset, kategori, biaya, pemilik yang sudah sesuai dengan di Excel sebelumnya. Kemudian tambahkan tombol save dan cancel. Yang kelima, membuat dashboard. Yang pertama kita harus membuat dashboard inventories. Gunakan charge untuk menampilkan jumlah aset tersedia atau hilang atau nonaktif. Yang kedua, dashboard biaya per model. Gunakan pie chart atau bar chart untuk visualisasi biaya per model. Langkah keenam, tambahkan fungsi logika. Refresh data, gunakan fungsi refresh pada tombol refresh. Lalu selanjutnya pencarian, gunakan filter pada galeri untuk memfilter hasil pencarian. Langkah ketujuh, publikasi dan uji coba. Klik file, lalu save, lalu publish. Uji coba di perangkat mobile atau desktop.
Selain aplikasi inventory, kelompok rekan saya yang beranggotakan Najwa Putri Teisyani, Sandy Hardiansa, dan Juwita Putri Indasari juga membuat aplikasi pembelian untuk mendukung aplikasi yang kami buat. Pembuatan aplikasi model driven untuk pengadaan barang. Aplikasi berbasis model driven di Power Apps memungkinkan pengelola proses pengadaan barang secara terstruktur dan efisien. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ada membuat tabel inti di device. Yang table vendors itu untuk menyimpan data pemasok. Kemudian ada table purchase item, itu dimana mendaftarkan barang atau layanan yang dapat dipesan. Kemudian ada table purchase request, itu kemungkinan pengajuan permintaan pembelian. Selanjutnya ada relasi. Relasi ini terhubung dengan vendors dan purchase item one to many. Terus kemudian ada table purchase order, di mana fitur ini menerima dari purchase request yang disetujui. Kemudian ada table account payable, itu mencatat tagihan vendor setelah pembelian selesai. Yang kedua itu menambah fitur approval, menambah kolom status persetujuan pada purchase request dan purchase order, bisnis proses flow untuk mengatur alur persetujuan, lalu integrasi Power Automate untuk mengirim notifikasi menyetujui permintaan secara otomatis. Lalu yang ketiga itu integrasi dalam satu sistem. Semua table saling terhubung dalam aplikasi model driven, sehingga pengguna dapat mengakses data pembelian dengan mudah, melacak status pembayaran, memproses pengadaan dalam sistem terpadu. Nah, selanjutnya ada aplikasi penjualan laundry oleh Natasha dan Yunila. Di aplikasi penjualan, kami menggunakan text input untuk menginput nama pelanggan, alamat pesanan, dan tanggal, menggunakan date picker dan drop down untuk memilih harga, jenis laundry, dan pembayaran. Nantinya pembayaran ini akan terkait secara otomatis menjadi data pesanan dan diprint oleh pihak pengguna aplikasi setelah disubmit.